Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Oke, hari besok tanggal 27 Juni sudah mulai penutupan domicile investor di running trade. Jadi kita sudah tidak bisa lihat transaksi foreign secara real time. Mungkin seperti Korea ya, ini saham Korea. Contoh, kita lihat di historicalnya atau stock trade. Nah, ini kan ada harga, change, dan berapa lembar saham, dan volume, dan jamnya. Nah, cuma itu saja. Jadi mungkin kita bayangkan seperti ini. Mungkin 3 fenomena bisa terjadi. Pertama, asing tapi sebenarnya lokal yang punya rekening di luar negeri. Nah, permainan mereka untuk memancing retail itu bisa berkurang. Kelompok mereka sengaja bikin split order kan, pecah terus order belinya untuk dapat frekuensi supaya retail tergoda lalu ikut beli. Kedua, kelompok-kelompok day traders yang biasanya following foreign, bisa saja mereka geser ke swing pendek. Nah, setelah mereka melihat tren transaksi foreignnya seperti apa, setelah konfirmasi, sampai kemarin gimana, baru mereka mempertimbangkan. Ketiga, volatilitas bisa saja didistribusikan lebih merata, karena dulu kalau asing jual, sentimennya kan rusak. Jadi retail ikut jual, atau retail nggak mau beli, jadi volatilitas ke bawah itu cenderung lebih dalam. Sebagai day trader, potensi volatilitas yang lebih rendah itu bukanlah berita yang disambut baik, tapi memang benar pasar saham itu bisa semakin sehat. Karena itu berarti pasar sedang bergeser dari pasar yang tidak efisien ke pasar yang efisien. Nah, di mana harga saham direfleksikan lebih dekat dengan kinerja emiten dan situasi makro. Dalam jangka panjang, investor asing juga bisa berpartisipasi lebih aktif karena kartu mereka tidak terlihat secara real time. Dulu kan kalau asing beli, bikin sentimen bagus, maka pada cenderung ikutan beli kan, maka asing harus beli lebih mahal lagi. Nah, jadi ini bisa memiliki efek yang lebih baik pada partisipasi asing dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya sebagai trader, bagaimana kita menanggapinya? Nah, biasanya volume penjualan oleh institusi asing itu dipecah berdasarkan waktu. Saking besarnya order, jadi misalnya ordernya 100.000 lot, sell, tapi biasanya saham itu sehari paling 300.000 lot volume rata-rata. Nah, akan pengaruh kan? Jadi mereka mencicil atau mengiris ordernya. Nah, itu disebut CD order, careful discretionary. Jadi sekuritas ada yang pakai mesin untuk mengeksekusikan order tersebut atau dealer sendiri yang melakukan. Jadi KPI mereka adalah seberapa jual mahal daripada VWAP, yaitu average price sahamnya. Nah, kalau beli sebaliknya. Nah, maka misal sampai jam 10 volumenya 100.000 lot. Sell order. Mereka itu mungkin sudah keluar misalnya 33.000 lot. Sebanding dengan 33% dari volume. Nah, institusi asing sebagai nasabah bandar, mereka perhatikan faktor-faktor itu untuk menilai sekuritas. Mereka memberi order lebih banyak ke sekuritas yang menjual atau membeli dengan harga lebih bagus daripada average market. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya waktu saya kerja di sekuritas asing di Seoul, di Korea. Maka bagi sekuritas yang eksekusi order institusi asing, mau tidak mau paling aman ya memecahkan order sampai market close. Tapi mereka biasanya dikasih limit harga juga. Jadi misal nasabah asing kasih limit, kalian nggak boleh jual di bawah harga 2.000 misalnya. Jadi misal harganya mantul jadi 2010, kemungkinan besar jualan asing menjadi kencang lagi karena sudah jadi harga boleh dijual kan di atas 2000 kan. Jadi kita bisa menebak, oh ini mungkin ada limit asingnya di 2000. Maka ketika harga naik lagi ke atas 2000, diguyur mulu. Nah, lalu kita sebagai trader bisa curiga, oh ada kemungkinan aksi jual saham asing yang dijual secara konsisten sepanjang hari ketika volume perdagangan yang konsisten mengalir dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita bisa mewaspadai. Kalau itu beli, ya itu situasi sebaliknya. Jadi ini bisa disimpulkan, oh ini bisa aja pembelian asing, pembeliannya ada kemungkinan berlanjut sampai akhir market. Maka bisa menopang harga sahamnya. Nah, pertimbangan seperti itu bisa kita gunakan. Oke, mungkin kalau ada yang pakai MK, Ekuator Sekuritas, Senin Selasa kemarin pernah ada gangguan jalur order kan. Waktu itu saya juga kena, lagi cuan tapi nggak bisa jual, terus beli barang, di reject, ternyata besok pagi ada di porto barangnya. Jadi saya ya mau nggak mau jual rugi. Nah, setelah itu saya mengurangi porsi trading di MK, Ekuator Sekuritas, sampai sistem mereka menjadi stabil. Oke, satu lagi untuk upgrade MK. Nah, versi baru itu sempat terlihatnya di hari Senin kan. Nah, tapi gara-gara gangguan jalur bursa tadi itu, mereka balik lagi ke fitur lama.
Nah, ya kata tim ITMK masih jadwal upgrade fast ordernya itu bulan Juli. Jadi ya mohon maaf juga ya teman-teman. Oke, ini tanggal 23 Juni Kamis kemarin pagi jam 9.03. Saya lihat PTDU dia mau ancang-ancang rame. Jadi saya ambil satu lot dulu untuk pantau. Nah, ini oke, satu lot masukkan. Nah, habis itu ini sudah 2-3 papan diturunin. Nah, jadi saya pantau tapi dia oke ada perlawanan beli. Jadi saya HK ambil 1000 lot waktu itu. Sudah masuk ya 1000 lot. Nah, oke. Terus nah, ini setelah beberapa menit lagi dia mau gerak lagi. Oke, nonton dulu. Oke, ini maunya gimana ya? Dia bidnya oke, mau naik kan satu papan, naik lagi. Jadi saya mau tambah lagi karena dia menunjukkan kekuatannya walaupun itu cuma satu papan. Jadi saya coba 1000 untuk average job. Tapi sekarang udah ganti 117. Oke. Nah, lagi siap-siap cabut withdrawnya kalau overnya numpuk. Nah, tapi ya tiba-tiba saya dapat barang. Jadi sekarang 2000. Nah, saya nunggu tapi kayaknya dia gerakannya lamban. Jadi saya coba jual aja satu tick di 116 atau 117. Tapi karena sekarang average saya kan 115,5, ya maunya 117 dulu. Nah, bidnya gimana? Kalau mau tipis bisa aja jual PP 116. Nah, nunggu ini udah mau tipis bidnya. Tapi ya ada yang pasang lagi kan, jadi nggak ada panic buang. Nah, 117 ada yang makan HK, jadi udah 117 udah jadi bid, jadi saya jual setengahnya dulu. Nah, sekarang kan tinggal 1000 kan. Oke, 118 jadi bid. Oke, gimana dia mau tebal nggak? Kalau nggak tebal, ada yang pasang 40.000. Tapi itu kayaknya keterlaluan. Kalau memang dia mau ambil barang ya harusnya dia HK. Nah, jadi turun lagi kan. Jadi ya saya tadi barusan jual. Oke, ini yang 1000 tadi saya pasang itu saya cabut dulu. Oke, kemudian ASLC. Nah, saham yang lama nggak gerak, tapi mulai gerak jadi saya pantau. Nah, saya antri 159 dulu. Ini harusnya nggak ada delay, tapi sekarang kan udah partial match kan, tapi kelihatannya kan agak lama, ada delay 2-3 detik. Nah, hal ini saya sudah ajukan ke MK, mereka usahakan diperbaiki secepat mungkin. Sekarang saya nambah 1000 lagi, tapi belum down semuanya. Oke, dapat semua, jadi average saya 159. Habis itu 159 pelan-pelan ada yang pasang bid. Nah, saya siap-siap jual satu tick aja karena agak lamban juga. Oke, 160 jadi bid. Maaf ya, ini stock trade yang down historinya masih saham lain. Nah, karena saya waktu itu saya fokus hanya bid over di fast order aja. Nah, mulai berkurang. Nunggunya lama. Ya, kadang-kadang gini, oke, ASLC saya ganti dengan code sama ASLC di stock trade. Pergerakannya agak lama ya, jadi kalau 160-nya dihabisin barang ya siap jual. Nah, 161 saya coba jual. Ya memang apa ya, sudah jam 9.20 gerakan saham-saham agak lama, apalagi indeksnya lagi turun kan. Ya, semua jualan di 160. Nah, ini ada yang main-main kan, 30.000, 15.000 pasang, suruh orang HK 161. Jadi
Nah, ini feelingnya nggak bagus. Dari 1000 lot saya udah keluar jual. Terus sisa 1000 lotnya seperti apa? Nah, ini sudah telat nih. Ada yang jual duluan, jadi saya pasang 1000, tapi antrinya masih banyak. Di depan saya ada 3 ribuan. Oke, sisanya buang aja, 159 sudah buang. Oke, ini sesi 2 jam 1.43. Nah, ini ada saham UVCR, dia mau arah. Nah, oke, waktu itu UVCR di sini kan, dia mau ancang-ancang keluar dari sideways. Jadi ya udah lama sih nggak kayak saham terlupakan. Kalau lihat volume chart, ya barang-barang yang nyangkut banyak itu masih di area 200-an kan. Masih ada upside kan. Oke, sudah mulai masuk 200 lot. Nah, mencicil aja. Ini kan arah cuma 10% karena ini papan akselerasi ya. Jadi ya kiranya belum banyak tekanan jualnya, tapi pasti ini akan buka tutup lagi. Jadi saya coba cicil yang 600 lot udah mulai dapat partial match kan. Oke, saya kumpulin terus. Sekarang 700-an lot, 10 juta. Oke, dapat barang, tapi masih di over, belum ada yang makan. Oke, siap-siap nambah muatan, tapi ya kecil aja. Oke, sudah masuk. Sekarang 1100. Oke, ini udah masuk arah lagi. Saya pasang 200 slot, terus karena dia numpuk, oke, tambah lagi 200 slot. Sekarang 400 slot. Nah, yang duluan itu di depan 3000. Nah, dapat tambah barang 1300. Ini sudah mulai partial match, tapi di sini kan masih kelihatan 200 slot kan. Nah, ini harus diperbaiki. Oke, jam 2-an dia sudah masuk arah lumayan tebal, 14.000. Tapi saya tadi pasang satu lot itu kan sudah dapat. Nah, berarti kan ada yang buang. Nah, ini berkurang kan. Nah, oke. Siap-siap dia buka lagi. Sekarang sudah 1800-an lot. Kebuka. Ada yang buang terus 100 lot kecil-kecil. Cuma ya oke, dia masuk arah lagi. Saya pasang 600 lot kalau nggak salah. Ya kan? Di area 137. Jadi kalau dia buka lagi, saya dapat barang di 137. Nah, dia buka, tapi lamban juga. Oh, saya dapat barang 600 lot, jadi tambah lagi. Sekarang 2400-an. Nah, ini jam 3.15 menit. Dia udah tetap arah. Nah, ini oke, tanggal 24 pagi. Udah sesi 1 buka jam 9. Dia oke, enggak turun juga, enggak naik banyak juga. Tapi 2-3 tick sudah dia naik. Nah, saya siap-siap TP aja, tapi dia gerakannya enggak agresif juga, overnya juga lumayan tipis. Saya mencicil jual aja. Ya memang gerakannya enggak seaktif sama arah yang lain. Nah, oke, 82 lot sudah jual, terus sebagian ini sekitar 280 lot. Ya sesuai dengan size lot aja, di over kan masih tipis. Jadi gimana sekarang masih 2000-an lot sisanya. Nah, dia ada kekuatan beli, ada yang pasang bid yang rapi, berarti kan dia mau naikin. Tapi respon pasarnya juga nggak kencang. Tapi ya ketika ada ramenya, saya lepas pelan-pelan. Oke, mereka cuma pasang bid, nggak makan HK overnya. Jadi ya kalau dikasih bid tebal ya saya mulai kasih aja walaupun barang saya kecil ya. Oke, sisa 800 lot ya. Nah, ini juga nggak real time, harusnya diperbaiki. Nah, 148 ada. Oke, saya udah jual ya.
tinggal dikit 59 lot. Ini nggak ada gerakan, ya sudah buang. Oke, sudah terjual semua. Oke, kemarin Jumat malam pasar Amerika naik kencang kan? Oke, syukurlah. Nah, hari besok sudah mulai penutupan pemisil investor, jadi kita mengadaptasi lingkungan baru lagi. Nah, semoga kalian semua pada dapat cuan terus. Sekian dari saya, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan saat konten berikutnya sudah di-upload. Terima kasih, sampai jumpa.